tidak boleh antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu harus sama. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu harus berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita sampai pada halaman 96. Di sini Syekh rahimahullah taala, Syekh hafizahullah taala, beliau membawa judul bagaimana engkau salat seperti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh ingin menjelaskan sifat salat Nabi secara global. Jadi beliau di sini menyebutkan bagaimana sifat salat Nabi secara global, baik itu yang berkaitan dengan syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnah di dalam salat. Di sini beliau sebutkan ada sekitar 24 poin, ya. Beliau jelaskan di sini ada sekitar 24 poin tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara global. Tetapi pada pertemuan kali ini saya melihat pembahasan ini kita akhirkan. Tidak kita baca apa yang beliau sebutkan di sini, kita akhirkan setelah kita selesai mempelajari rukun-rukun salat, wajib-wajib salat, sunnah-sunnah salat secara detail. Nanti setelah selesai pembahasan rukun, kemudian wajib salat, sunnah salat secara detail, kita kembali kepada permasalahan ini. Bagaimana engkau seperti salatnya Nabi, sehingga karena yang saya sebutkan ini adalah perkataan-perkataan yang rajih, yang menurut beliau ini adalah yang rajih semacam ini. Saya ingin menjelaskan secara detail sebelum kita datang kepada pendapat yang rajih. Karena ada dari 24 poin ini ada beberapa masalah, ada beberapa catatan dari saya tentang permasalahan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya insyaallah pembahasan ini halaman 96 sampai halaman 99 ini insya Allah kita bahas setelah kita selesai membahas dari kitab ini rukun, wajib, dan sunnah. Baru kita akan menyebutkan sifat salat secara global setelah kita mengetahui rukun, wajib, dan sunnah salat secara terperinci. Karena itu lebih baik dan itu lebih membekas di benak kita. Kita Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai di halaman 99 yaitu rukun salat. Ya, kita lewati dulu ini dua halaman ini, kita langsung masuk pada halaman 99 rukun salat. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh di sini, salat memiliki kewajiban dan rukun yang menjadikannya sah atau tidak. Jika satu saja dari rukun salat ditinggalkan, maka seseorang dinyatakan belum melaksanakan salat, sehingga salatnya tidak sah secara syar'i. Orang yang meninggalkan rukun salat berada dalam dua keadaan. Pertama, kata Syekh, meninggalkannya dengan sengaja.
Orang yang meninggalkan rukun sholat dengan sengaja, maka sholatnya dianggap batal dan tidak sah menurut kesepakatan. Yang kedua, kata beliau, meninggalkannya karena lupa atau tidak tahu. Jika ia mampu memungkinkan, maka ia wajib mengerjakannya menurut kesepakatan. Namun jika tidak memungkinkan, maka ia harus mengganti rukun yang ia tinggalkan dengan sujud sahwi. Dan tentang sujud sahwi akan dijelaskan secara khusus. Ya. Di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang masalah rukun-rukun salat. Bapak Ibu, di dalam masalah ibadah apapun, ya, di dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalat, pasti para ulama akan menyebutkan rukun, wajib, syarat. Kita harus tahu dulu antara rukun dengan syarat, karena banyak orang tidak bisa membedakan rukun salat, syarat salat. Ya. Banyak orang tidak tahu perbedaan antara rukun dan syarat. Perbedaannya sangat gampang. Rukun itu, Bapak Ibu, rukun itu bagian dari sebuah ibadah. Rukun itu bagian di dalam ibadah, itu rukun. Adapun syarat adalah sesuatu yang di luar ibadah. Sebelum melaksanakan ibadah itu namanya syarat. Saya kasih contoh. Anda ketika mau salat, Anda berwudu. Maka berwudu ini sesuatu yang di luar salat. Maka ini disebut dengan syarat. Ini disebut dengan syarat. Tetapi ketika Anda salat misalnya, Anda bertakbir Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, ruku. Membaca Al-Fatihah, ruku. Maka ini sesuatu di dalam salat. Maka ini namanya rukun. Sesuatu yang di dalam salat, bagian dari salat itu rukun. Sesuatu yang di luar salat, maka itu disebut dengan syarat. Saya kasih contoh lagi. Sebelum sholat Anda menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat ini namanya syarat. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari dalam sholat. Atau Anda sebelum sholat Anda menutup aurat Anda. Berpakaian, menutup aurat. Maka menutup aurat ini adalah syarat. Kenapa? Karena dia di luar dari bagian perbuatan salat. Tetapi ketika Anda salat misalnya, Anda duduk di antara dua sujud. Duduk dari dua sujud ini rukun. Kenapa? Karena dia bagian dari dalam salat. Ini perbedaannya antara rukun dengan syarat. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh di sini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang meninggalkan rukun dengan sengaja dia meninggalkan rukun, tidak ada udzur syar'i, maka sholatnya batal berdasarkan kesepakatan ulama. Jangankan rukun, wajib saja ditinggalkan dengan sengaja, pendapat yang benar di kalangan para ulama, wajib sholat ditinggalkan dengan sengaja maka batal sholatnya. Apalagi perkara rukun ditinggalkan dengan sengaja. Orang misalnya ketika sembahyang kadang mau ruku, ya, kadang mau rukunya tidak aja langsung atau langsung sujud misalnya, dia tidak mau ruku, batal tidak sholatnya? Batal kalau ditinggalkan dengan sengaja. Rukun kalau ditinggalkan tidak sengaja maka sholatnya tidak batal. Tetapi dia wajib mengganti rukun yang ditinggalkan di dalam sholat dan ditambah dengan sujud sahwi. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pembahasan tentang sujud sahwi, ya. Orang yang ketinggalan rukun dengan tidak sengaja. Maka yang perlu digarisbawahi, rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal sholatnya kecuali takbiratul ihram. Nanti kita akan bahas. Baik. Kemudian kata Syekh di sini, adapun rukun-rukun sholat adalah sebagai berikut. Di sini Syekh akan menyebutkan rukun-rukun di dalam sholat. Saya akan menjelaskan secara terperinci insyaallah tentang masalah rukun-rukun di dalam salat. Yang pertama kata beliau takbiratul ihram. Rukun di dalam salat itu adalah takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, kata beliau, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kata Nabi SAW, pembuka salat adalah bersuci, diharamkannya oleh takbir dan dihalalkannya oleh salam.
Beliau juga pernah bersabda kepada orang yang sholatnya tidak baik. Kata Rasulullah, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Jika engkau berdiri untuk melaksanakan sholat, bertakbirlah. Maksud takbir tersebut adalah ucapan takbir yang telah dikenal dan telah diambil, diamalkan dan dinukil oleh umat ini dari generasi sebelum mereka sampai kepada Nabi SAW, yaitu ucapan Allahu Akbar. Tidak ada ucapan lain selain ucapan ini. Dan orang yang sholat tidak boleh mengucapkan takbir selain takbir seperti ini. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan salah satu rukun dari rukun salat pertama, takbiratul ihram. Pertama, Bapak Ibu, para ulama berselisih tentang takbiratul ihram ini. Apa hukum takbiratul ihram ini? Takbiratul ihram ini rukunkah ataukah syarat? Takbiratul ihram ini rukunkah ataukah syarat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Madhab Hanafiyah, mereka menganggap takbiratul ihram itu syarat. Sedangkan jumhur ulama menganggap takbiratul ihram itu rukun salat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Takbiratul ihram ini syarat ataukah rukun? Yang mengatakan rukun jumhur ulama. Yang mengatakan syarat madhab Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwasanya takbiratul ihram itu syarat. Ustadz, apa sih dampaknya kalau kita mengatakan takbiratul ihram itu rukun atau kita mengatakan takbiratul ihram itu syarat? Apa dampaknya? Dampaknya sangat banyak. Di antaranya, bagi yang mengatakan takbiratul ihram itu rukun, maka kalau ada seorang muslim dia bertakbiratul ihram sebelum masuk waktu sholat duhur. Misalnya sholat duhur di sini jam 12:30. Ada seseorang bertakbiratul ihram jam 12:28 menit. 2 menit lagi masuk waktu zuhur. Tapi dia salat dengan bertakbiratul ihram 2 menit lagi sebelum masuk waktu zuhur. Dia bertakbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ya, di tengah salat barulah masuk waktu salat. Ya. Menurut jumhur ulama salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bertakbiratul ihram sebelum masuknya waktu salat. Tetapi menurut yang mengatakan ya, takbir itu adalah syarat, kata mereka sah. Sah salatnya. Yang kedua, dampaknya bagi yang mengatakan ini rukun, ini syarat. Seseorang misalnya salat tidak menghadap kiblat. Si ini salah, kada betakun kiblat. Mina perasaan aja kayaknya sana nah kiblat. Akhirnya sembahyang. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat, pada orang pian salah sholatnya, kiblatnya salah tepaling juga. Taib. Akhirnya dia ubah kiblatnya di tengah-tengah sholat. Kata jumhur ulama, orang yang mengubah kiblatnya di tengah-tengah sholat, bagaimana hukum sholatnya? Kata para ulama tidak sah jumhur ulama. Ya. Kata para ulama, ya jumhur ulama mengatakan tidak sah. Ya. Sebagian ahlu ilm ya mengatakan bahwasanya ya dia sah salatnya. Kenapa? Karena mereka menganggap takbiratul ihram itu bagian dari syarat. Nah, ini dampak dari apa? Dampak dari perbedaan pendapat para ulama, apakah takbiratul ihram itu syarat ataukah rukun. Taib. Yang benar, takbiratul ihram itu adalah rukun di dalam salat. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika engkau hendak mendirikan salat, maka kata Rasulullah, bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwa takbir itu bagian dari dalam salat, yaitu takbiratul ihram. Dan juga hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami. Ketika itu beliau masuk di dalam masjid. Kemudian pada saat itu beliau berbicara. Karena ada seorang bersin. Ada sahabat bersin. Kemudian beliau jawab, "Yarhamukumullah." Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami
Beliau menjawab, yarhamukumullah. Ketika ada seorang sahabat bersin di waktu salat. Kemudian sebagian sahabat menoleh, ya, menoleh kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami untuk menyuruh dia diam agar jangan bicara. Karena beliau tidak tahu bahwasanya tidak boleh lagi berbicara di dalam salat. Dahulu boleh, ya. Ya, seseorang berbicara dalam salat. Ketika turun ayat qumu lillahi qanitin, ketika turun ayat ini qumu lillahi qanitin, maka dilarang kaum muslimin di waktu salat mereka berbicara. Sahabat ini tidak tahu ada larangan berbicara di waktu salat. Makanya ketika ada orang bersin, beliau mengucapkan yarhamukumullah. Kemudian sebagian sahabat menoleh untuk mengasih tahu, ya, bahwasanya tidak boleh lagi, tapi dengan cara melotot. Kemudian beliau kaget ketika melihat para sahabat melotot. Kata beliau, kenapa kalian melihat aku seperti ini di waktu salat? Ya, kenapa kalian melihat aku seperti ini di waktu salat? Tambah melotot lagi para sahabat. Ya. Kemudian setelah selesai, Muawiyah bin Hakam dipanggil oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah, inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Kata Nabi SAW, sesungguhnya, ya, salat ini, kata Nabi SAW, tidak pantas ada sesuatu pembicaraan dari pembicaraan manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya salat ini fungsinya hanya untuk bertasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Tidak boleh, kata Nabi, di dalam salat itu ada perkataan manusia. Yang boleh ada di dalam salat itu hanyalah, kata Rasulullah SAW, tasbih, bertakbir, dan membaca Al-Quran. Perkataan Nabi di dalam salat itu hanya ada takbir, menunjukkan takbir itu bagian di dalam salat. Maka ini yang dinamakan rukun, kata para ulama. Nabi sendiri mengatakan bahwasanya di dalam salat itu ada takbir. Maka rukun itu bagian dalam salat. Maka kata para ulama, ini dalil yang menyatakan bahwasanya takbiratul ihram itu rukun di dalam salat. Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, mazhab Ahnaf, mereka beranggapan bahwasanya takbir itu bukan rukun, melainkan syarat di dalam salat. Syarat di dalam salat. Beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallam, "Miftahu sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Ya. Kata beliau, ya, sesungguhnya, kata Nabi, pembuka salat itu adalah at-tuhur, yaitu bersuci. Dan pengharamannya, artinya tidak boleh lagi berbicara, pengharaman dalam salat itu adalah takbir. Ketika Nabi SAW mengatakan wa tahrimuha at-takbir, maka kata beliau, ya, tidak boleh antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu harus sama. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu harus berbeda. Kata wa tahrimuha, pengharamannya, ha itu adalah salat. Salat itu mudhaf ilaih. Wa tahrim itu adalah mudhaf. Dalam bahasa Arab itu ada istilah mudhaf dan mudhaf ilaih. Sesuatu yang kalimat tidak bisa berdiri sendiri kecuali disandarkan. Ya, sebuah kalimat yang tidak bisa berdiri kecuali disandarkan. Maka kata mereka, perkataan Nabi wa tahrimuha at-takbir. Tahrim ini berkaitan dengan takbiratul ihram. Ha ini berkaitan dengan salat. Di dalam bahasa Arab, mudhaf dan mudhaf ilaih itu harus berbeda. Tidak boleh dikatakan mudhaf dan mudhaf ilaih itu di satu yang sama. Sedangkan ini adalah mudhaf ilaih. Maka kalau Anda katakan takbir itu bagian dari salat, maka ini menyelisih kaidah dalam bahasa Arab. Yang menyelisih kaidah di dalam bahasa Arab. Sehingga kata mereka katakan mudhaf dan mudhaf ilaih itu harus berbeda. Makanya kata mereka takbir itu syarat, bukan rukun. Ya, takbir itu syarat, bukan rukun. Maka atau dalam bahasa mereka mengatakan mudhaf wa mudhaf ilaih yaqtadi al-mughayarah. Harus sesuatu yang berbeda. Tetapi perkataan ini kurang tepat. Karena di dalam bahasa Arab, mudhaf ilaih itu kadang dia harus berbeda,
kadang dia boleh dari jenis yang sama, tidak harus berbeda. Dan itu ma'ruf. Seperti kita mengatakan saubu Zaidin, bajunya Zaid. Maka baju dengan Zaid tentu berbeda. Baju lain, benda mati. Zaid benda hidup, bajunya Zaid. Baju tentu bukan Zaid. Bukan bagian dari Zaid, sesuatu yang terpisah dari Zaid. Itu mudhaf ilaih. Tetapi kadang-kadang mudhaf ilaih itu bisa menjadi sesuatu yang sama. Seperti orang mengatakan ra'su Zaidin, kepala Zaid. Itu mudhaf ilaih juga, kepala Zaid. Maka kepala ini bagian dari Zaid, tidak bisa terpisahkan. Maka dan termasuk di dalam hal ini wa tahrimuha at-takbir. Kata Nabi sallallahu, pengharaman di dalam salat itu dimulai dengan takbir, dan ini bagian dari salat. Oleh karena itu kata para ulama ini rukun. Karena mudhaf ilaih itu tidak mesti sesuatu yang berbeda. Di dalam bahasa Arab kadang-kadang mudhaf ilaih itu dari sesuatu yang sama, dari satu yang sama. Dan itu banyak sekali permisalan di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu pendapat yang paling benar Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram merupakan salah satu rukun dari rukun di dalam salat, bukan syarat di dalam salat. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan takbiratul ihram itu dikatakan sah? Kapan seseorang itu ketika dia bertakbiratul ihramnya itu dikatakan benar dan dikatakan sah? Apakah ada orang ustadz bertakbiratul ihram tidak sah? Ada. Mungkin bisa jadi banyak orang takbiratul ihramnya tidak sah. Ketika tidak terpenuhi syaratnya. Apa syarat takbiratul ihram itu sah? Syarat takbiratul ihram kita itu ketika salat itu syaratnya sah apa saja? Pertama, tidak sah takbiratul ihram seseorang tersebut di waktu salat kalau tidak disertai niat sebelumnya. Maka kalau ada orang bertakbir, ulama sepakat, kalau ada orang bertakbiratul ihram, pian sembahyang Allahu Akbar, baru setelah itu niatnya hendak sholat zuhur misalnya, setelah dia bertakbiratul ihram, niatnya itu datang setelah dia bertakbiratul ihram. Ulama sepakat takbiratul ihramnya tidak sah. Ulama sepakat takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau ada orang bertakbir Allahu Akbar, baru setelah bertakbir dia berniat untuk sholat zuhur, sholat asar misalnya, baru dia berniat setelahnya, maka ulama sepakat takbiratul ihramnya tidak sah. Kenapa? Karena niatnya setelah takbiratul ihram. Maka niat itu harus sebelum takbiratul ihram. Taib. Apakah niat itu sah Ustadz berbarengan dengan takbiratul ihram? Tidak ada masalah. Kalau ada orang berniat berbarengan takbiratul ihram Allahu Akbar, dia berbarengan ketika saat dia mengangkat takbiratul ihram, dia berbarengan niatnya untuk salat, maka itu tidak ada masalah. Tapi apakah boleh niat itu sebelum takbiratul ihram? Boleh. Ya. Tapi apakah boleh dalam waktu yang lama? Dalam waktu yang lama terjadi khilaf di kalangan para ulama. Contoh misalnya, ada sebagian orang berniat, ya, di pagi hari aku kena hendak sembahyang asar, Bang. Dia berniat di pagi hari, aku berniat hendak sembahyang asar, Pak. Kata para ulama, niat semacam ini ya tidak dianggap karena jaraknya begitulah lama dan juga belum masuk waktu sholat asar. Tetapi kapan dianggap niat itu? Ketika jaraknya tidak terlalu lama. Misalnya sebelum adzan, ya sebentar sebelum adzan, atau setelah masuk waktu sholat, kemudian dia dari rumahnya berniat untuk melaksanakan sholat asar, maka niat itu dianggap. Maka syarat yang pertama dari syarat takbiratul ihram itu harus disertai dengan niat. Ya, harus disertai dengan niat. Kemudian syarat kedua di antara syarat takbiratul ihram, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika dia bertakbiratul ihram, maka takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam kondisi berdiri. Kalau ada orang bertakbiratul ihram dalam kondisi tidak berdiri,
maka takbiratul ihramnya tidak sah. Contoh misalnya ada orang yang masbuk, kemudian di dalam sholatnya, kemudian dia bertakbiratul ihram dalam kondisi bungkuk misalnya, dalam kondisi seperti ruku, atau seseorang membetulkan bajunya, ya, merapikan bajunya, kemudian dari bungkuk dia bertakbir Allahu Akbar misalnya, ya, maka itu tidak boleh karena dia tidak dalam kondisi berdiri. Takbiratul ihram itu harus didatangkan kita berkondisi berdiri. Tidak boleh seseorang bertakbiratul ihram itu dalam kondisi bungkuk. Dalam kondisi bungkuk. Kemudian kata para ulama, kapan Ustadz dikatakan orang itu berdiri? Apa kaidahnya berdiri? Kadang ulun itu setiap agak bengkok, kadang-kadang agak menunduk misalnya. Apakah itu dikatakan tidak berdiri? Ada sebagian orang kadang-kadang ketika dia sholat badannya bungkuk semacam ini, dia bertakbiratul ihram. Apakah itu dikatakan dia tidak berdiri, Ustaz? Apa kaidah? Apa yang dimaksudkan berdiri di sini? Para ulama mengatakan, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan orang itu berdiri di dalam sholatnya kalau posisi dia lebih dekat kepada berdiri daripada posisi ruku. Ya. Posisi badan Anda ini lebih dekat kepada arah berdiri daripada arah ruku, maka itu dikatakan berdiri. Tapi kalau posisi badan Anda itu lebih dekat ke arah ruku daripada ke arah berdiri, maka itu tidak dikatakan orang itu berdiri. Ya. Maka ini kaidahnya. Kalau badan kita lebih dekat kepada arah ruku daripada arah berdiri, maka kita tidak dikatakan berdiri. Kenapa? Karena makna ruku itu ada inhina, bengkok. Makna ruku itu adalah bengkok, inhina. Ya. Sesuatu yang bengkok, mail, ya. Sesuatu yang miring. Maka kata para ulama, ketika dia rukuknya itu, posisi berdirinya itu lebih dekat kepada arah ruku, maka itu dikatakan orang tersebut tidak berdiri. Tetapi kalau posisinya lebih dekat ke arah berdiri, walaupun agak miring sedikit, misalnya bungkuk sedikit, tapi lebih dekat kepada arah berdiri, maka ini dikatakan orang itu berdiri. Di saat dia bertakbiratul ihram dalam kondisi demikian, sah apa tidak? Sah. Maka tidak mengapa. Ya. Kemudian yang ketiga, seseorang hendaknya ketika dia bertakbiratul ihram, dia harus, sebagaimana dikatakan oleh Syekh tadi, dia harus mendatangkan lafaz Allahu Akbar. Ya. Maka seorang muslim ketika dia bertakbiratul ihram, dia harus mendatangkan lafaz Allahu Akbar. Apakah boleh, Ustaz, diganti lafaz Allahu Akbar ini dengan lafaz yang lain? Maka kita katakan tidak boleh. Seperti seseorang mengatakan Allahu A'zam misalnya. Allah juga maha besar. Tapi dia ganti akbar dengan kata A'zam. Allahu Ajal misalnya. Dia ganti. Ya. Dengan Allah yang maha mulia. Boleh tidak dia ganti dengan demikian? Lafaz Allahu Akbar ini. Tidak boleh. Syaratnya, syarat yang ketiga harus mendatangkan lafaznya sama persis. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, bahwasanya zikir itu kalau sudah dikhususkan lafaznya oleh Nabi tidak boleh diubah walaupun sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat diajari Nabi doa tidur. Ya, sahabat ini membaca amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi rasulikal ladzi arsalta. Ditegur oleh Nabi. Kata Nabi, qul wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Sahabat ini mengatakan, ya Allah, aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan kepada Rasulmu, ya, dan aku juga beriman kepada Rasul yang engkau utus. Ditegur oleh Nabi. Doanya yang benar adalah wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Padahal kalimat Rasul diganti oleh sahabat ini dengan kalimat apa? Kalimat Nabi diganti oleh sahabat ini dengan kalimat Rasul. Padahal makna Nabi dan Rasul itu sebagian ulama mengatakan maknanya sama. Tapi ditegur oleh Nabi SAW. Padahal dia mengganti kalimat Nabi diganti dengan kalimat Rasul. Ya.
Maka kata para ulama, zikir ini menunjukkan zikir itu sifatnya ta'abbudi. Sifatnya ta'abbudi, tidak boleh diubah-ubah. Kalau zikir itu sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Termasuk di dalam salat. Ketika orang bertakbiratul ihram, maka tidak boleh dia mengubah kalimat takbiratul ihram itu dengan lafaz yang lain. Walaupun maknanya sama. Dia mengatakan Allahu a'zam misalnya. Maka tidak boleh. Maka kalau ada orang melakukan demikian, maka kita katakan sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak dibenarkan di dalam Islam. Kemudian, apa dalilnya Ustadz? Tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Hadis yang dibawakan oleh Syekh tadi. Kata Nabi SAW, "Miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir." Kata Nabi SAW, bahwasanya pembuka salat adalah bersuci. Dan sesolat itu diharamkan dengan takbir. Kata Nabi, at-takbir. Di sini ada alif lam. Ini menunjukkan alif lam ini menunjukkan sesuatu yang ma'ruf, yang dikerjakan oleh Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi ketika takbiratul ihram? Apa yang beliau ucapkan adalah Allahu Akbar. Tidak mengucapkan yang lain. Ini dalil kata para ulama bahwasanya tidak boleh seseorang mengubah lafaz Allahu Akbar dengan lafaz yang lain. Tidak boleh. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang keempat di antara syarat takbiratul ihram, dikatakan takbiratul ihram itu sah salatnya, sah takbiratul ihramnya adalah tidak boleh mengubah susunan takbiratul ihram itu sendiri. Takbiratul ihram itu harus tertib susunannya. Kalau ada orang mengatakan akbar Allah misalnya, akbarullah misalnya, dia mengatakan, dia balik susunannya, Allahu Akbar, dia balik akbarullah misalnya, boleh tidak? Tidak boleh. Dia harus mendatangkan lafaz takbir itu dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada orang yang membalik demikian, sholatnya sah apa tidak? Maka kata para ulama, sholatnya tidak sah. Ya. Karena dia meninggalkan takbiratul ihram. Kemudian yang kelima, kata ahlul ilm, takbiratul ihram itu harus mutawali. Syarat yang kelima, takbiratul ihram itu harus mutawali. Mutawali itu apa? Harus continue. Tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Ada sebagian orang bertakbir Allahu Akbar misalnya. Dia pisah. Kata hu, dia berhenti kemudian dengan akbar. Atau maka kata para ulama tidak boleh. Takbiratul ihram itu tidak boleh dipisah antara Allahu dengan akbarnya. Ya, dipisah dengan jeda yang lama. Ustadz, kalau jedanya sebentar boleh apa tidak? Jeda sebentar kata para ulama tidak ada masalah. Jeda sebentar tidak ada masalah. Semacam misalnya apa? Ketika seseorang bertakbir Allah, bersin dia misalnya, acis misalnya. Karena sempat dia menyebut Allahu Akbarnya, Allahunya aja. Kemudian dia bersin, kemudian dia akbar misalnya, dia mengatakan demikian. Sah apa tidak takbiratul ihramnya? Sah. Kalau dijeda dengan adanya bersin, atau takbiratul ihramnya dijeda dengan adanya batuk misalnya, ibu-ibu mengatakan Allahu misalnya gitu ya, batuk dia akbar misalnya, dia mengatakan demikian, maka sah apa tidak? Sah. Dijeda dengan adanya batuk, dijeda akibat dengan adanya apa? Bersin misalnya, sah apa tidak takbiratul ihram? Sah. Tetapi yang dilarang itu adalah jeda yang lama. Dia mengatakan Allah Akbar misalnya, maka ini tidak boleh. Ya, jeda yang lama itu tidak boleh. Ya, jeda yang lama, ya, walaupun tadi saya contohkan itu sebentar seperti, tapi sebagai contoh saja, jeda yang lama itu tidak dibenarkan. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu, Anda lihat tuh orang was-was biasanya. Lama jedanya antara Allahu Akbar itu dengan apa namanya? Antara Allah dengan akbarnya itu lama. Kadang Allah diam dia. Akbar katanya. Ya, itu jedanya kadang-kadang lama. Ini tidak boleh sebetulnya.
Ya, kalau jedanya lama itu tidak boleh. Jedanya itu harus sebentar. Dan asalnya mutawali. Allahu Akbar. Asalnya mutawali. Iya. Ini penting. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ini, takbiratul ihram, apakah disyaratkan seseorang mendengar ucapan Allahu Akbar itu sendiri? Orang yang sembahyang, yang salat, Anda ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, apakah disyaratkan Anda harus mendengar kalimat Allahu Akbar itu sendiri? Kalau misalnya ada orang bertakbiratul ihram, kemudian dia tidak mendengar lafaz Allahu Akbar yang dia ucapkan, sah tidak takbiratul ihramnya? Sah apa tidak takbiratul ihramnya? Contoh, ada kebanyakan kita kadang-kadang, apalagi ibu-ibu mungkin sholat di rumah, kadang-kadang kita demikian. Kadang-kadang tidak terdengar ucapan Allahu Akbar, kita sendiri tidak mendengarnya. Apakah sah ucapan takbiratul ihram semacam ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Sebagian ahlul ilm mensyaratkan bahwasanya kalimat Allahu Akbar itu harus didengar oleh orang tersebut. Didengar artinya bukan berarti dikeraskan, tapi dia mendengar apa yang dia ucapkan. Sebagian ulama mengatakan tidak harus seseorang itu ya mendengar apa yang dia ucapkan. Ya. Dikatakan orang itu mengucapkan, tidak harus dia mendengar apa yang dia ucapkan. Kenapa kata para ulama? Karena mendengar itu berkaitan dengan telinga. Mendengar itu berkaitan dengan telinga. Ucapan itu berkaitan dengan lisan. Ucapan itu berkaitan dengan lisan. Tidak ada keharusan seorang mengucapkan sesuatu harus didengar oleh telinga. Iya. Iya. Tidak ada keharusan ketika kita mengucapkan sesuatu itu harus didengar oleh telinga. Kenapa kata para ulama? Karena mendengar itu adalah sifat lebih daripada sifat mengucap. Ya, mendengar itu adalah sifat yang lebih dari sifat mengucap. Karena ucapan itu berkaitan dengan lisan seseorang. Adapun mendengar itu berkaitan dengan telinga seseorang. Maka kata para ulama tidak ada keharusan. Sehingga kalau ada orang bertakbiratul ihram, kemudian dia tidak mengeraskan suaranya, bahkan tidak didengar oleh dirinya sendiri, sah apa tidak takbiratul ihramnya? Sah. Tidak ada masalah. Yang penting dia ucapkan. Bagaimana cara mengucapkan takbiratul ihram? Harus dia ucapkan dengan lisannya. Lisannya bergerak. Kalau orang lisannya diam, ini bukan mengucapkan. Harus ada pergerakan dari lisannya. Allahu Akbar. Misalnya. Harus ada pergerakan, tapi kalau orang berdiam saja, ini bukan mengucapkan, tapi ini mentadabburi. Ini mentadabburi kalimat Allahu Akbar, tidak mengucapkan. Maka ucapan itu ada gerakan dari lisan. Ya. Dan ini subhanallah ya, banyak ibu-ibu, banyak juga ikhwan ya, tidak bisa membedakan antara mengucapkan dengan tidak mengucapkan. Banyak orang itu dalam sholat, kalau Anda perhatikan di masyarakat, mereka itu diam lisannya, tidak bergerak. Ikan baca apa? Aku bacanya dalam hati. Ya, bacanya di dalam hati. Al-Fatihah dibaca. Ini bukan membaca. Maka kata para ulama, sesuatu yang di dalam hati itu bukan dibaca. Itu tidak dikatakan dia membaca. Makanya ahlul ilm sepakat, kalau seandainya, kata para ulama, kalau seandainya ada orang junub atau ada orang haid, kemudian ya, dia memandang Al-Quran, kemudian dia tidak gerakkan bibirnya, dia memandang Al-Quran, tidak dia gerakkan bibirnya, kemudian apakah dia dikatakan membaca? Ulama sepakat itu bukan membaca, tetapi itu adalah mentadabburi. Ulama sepakat. Kita tahu membaca Al-Quran bagi wanita haid ataupun orang junub terjadi khilaf. Sebagian ahli ilmu tidak membolehkan, walaupun kita katakan boleh. Yang tidak boleh adalah menyentuhnya. Tetapi ulama yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran di waktu junub, mereka sepakat. Kalau dia sekedar memandang, ya, kemudian ditadabburi ayat tersebut di hatinya, maka kata para ulama ini bukan membaca, tapi ini tadabbur. Sama seperti seseorang yang sholat, kemudian dia tidak menggerakkan lisannya.
Maka orang semacam ini bukan mengucap takbiratul ihram. Ini poin yang penting. Dikatakan orang mengucapkan takbiratul ihram itu bergerak lisannya atau bibirnya ada gerak. Kalau dia diam mengantuk semacam ini, maka ini tidak dikatakan dia apa? Mengucapkan takbiratul ihram. Ya, ini penting sekali. Ya. Kemudian kata para ulama, menggerakkan lisan ya, itu tidak mengharuskan telinga kita mendengar. Kalau kita mendengar ya tidak ada masalah, itu sesuatu yang lebih. Tetapi apakah sah sholatnya kalau telinga kita tidak mendengar? Sah sholatnya selama dia menggerakkan lisannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ya, di antara juga ya, dan ini yang penting ya. Para ulama mengatakan, terus bagaimana Ustadz kalau seandainya orang itu bisu? Orang itu bisu. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya. Baik. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengucapkan misalnya? Ya, dia ucapkan demikian yang mana tidak keluar kalimat Allahu Akbar. Ataukah dia diam? Ya. Apakah tidak ada kewajiban lagi dia menggerakkan lisannya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini tentang masalah orang bisu. Apakah orang bisu itu berkewajiban dia mengucapkan kalimat takbiratul ihram? Ya. Mengingat tadi kita katakan takbiratul ihram itu harus diucapkan dengan lisan. Sedangkan Anda tahu orang bisu sama sekali ya tidak bisa dia mengucapkan, atau kalau dia mengucapkan pun tidak jelas kalimat Allahu Akbar sebagian orang. Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ahli ulama mengatakan wajib dia gerakkan walaupun tidak terdengar ucapan Allahu Akbar. Yang penting dia berusaha menggerakkan. Kata para ulama tidak cukup dengan hatinya, tetapi lisannya pun juga harus dia gerakkan. Sebagian ahli ulama tidak. Karena lisan itu kata para ulama wasilah untuk mengucapkan. Mengucapkan itu ghayah, tujuan. Disuruh menggerakkan lisan apa? Tujuannya agar bisa mengucapkan. Lisan itu adalah wasilah. Mengucapkan itu adalah tujuan yang diminta. Di dalam Islam, kalau seandainya wasilah bisa mengucapkan tanpa lisan, tidak ada masalah. Nggak pakai lisan nggak ada masalah, tapi bisa mengucapkan. Tapi tidak mungkin orang bisa mengucapkan kecuali dengan lisan. Maka kata para ulama, intinya adalah mengucapkan. Orang bisu ini, walaupun dia punya lisan, maka dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Goyahnya tidak akan bisa. Tujuannya tidak akan bisa tercapai. Ketika tujuannya tidak bisa tercapai, maka wasilah ini tidak perlu digunakan. Wasilah ini tidak perlu digunakan. Oleh karenanya, sebagian ahli ilmu mengatakan orang bisu cukup dia berniat dalam hatinya, walaupun dia tidak mengucapkan, tidak menggerakkan lisannya. Ya, karena dia tidak bisa mengucapkan dengan lisannya, tapi dia cukup berniat dia mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau seandainya dia gerakkan, misalnya semacam itu, maka tidak ada masalah. Itu tentu lebih baik. Tentu itu lebih baik. Kalau ada orang bisu dan dia berusaha untuk mengucapkan Allahu Akbar, dia paksa lisannya, itu lebih baik. Kalau seandainya tidak dia paksa, dia sekedar misalnya semacam itu tanpa dia gerakkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena wasilahnya tidak bisa dia lakukan. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat juga yang dijelaskan oleh para ulama ketika takbiratul ihram ini adalah syaratnya adalah seseorang ketika bertakbiratul ihram harus selamat dari kesalahan pengucapan. Ya, harus selamat dari kesalahan pengucapan kalimat Allahu Akbar ini. Karena ada beberapa kesalahan sebagian orang kadang-kadang dalam masalah pengucapan Allahu Akbar. Ada sebagian orang kadang-kadang mengucapkan Allahu Akbarnya itu salah. Contoh misalnya dia memanjangkan ya alif di pertamanya, ya, istifhamnya dia panjangkan, ya. Dia seperti bentuk istifham. Dia katakan Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan a-nya, ya. Dia panjangkan Allahu Akbar.
Maka kata para ulama ini salah. Kenapa? Karena ini bentuknya istifham. Kalau dia katakan Allahu Akbar misalnya, ini adalah bentuknya istifham. Istifham itu artinya bertanya, apakah Allah itu maha besar? Ya, ini bentuknya apa? Bertanya, apakah Allah itu maha besar? Bahkan sebagian ahli ilmu mengatakan ini bisa membawa kepada kekufuran. Karena dia apa? Dia mengingkari makna apakah dia tidak mengetahui Allah itu maha besar. Ya, walaupun ya perkara kufur ini tentu ketika dia alim, ketika dia mengetahui. Banyak orang jahil dalam masalah ini. Maka ahlu ilmu berselisih. Ketika ada orang memanjangkan di awal tadi dengan panjang istifhamnya, maka dia katakan Allahu Akbar misalnya. Maka itu bentuknya akhirnya pertanyaan. Maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Kalau dah hampir saya menemukan perkataan para ulama, hampir semuanya mengatakan batal salatnya. Kalau dia memanjangkan tersebut. Kecuali dinisbatkan oleh sebagian ahli ilmu, dia mengatakan bahwasanya kalau dia itu jahil ya, dan dia tidak mengetahui itu sebuah kesalahan, kami berharap bahwa salatnya itu sah kata beliau. Kami berharap salatnya itu sah. Di antara juga bentuk kesalahan, kadang-kadang ada isba' di dalam pengucapan. Isba' itu adalah sebuah harakat dipanjangkan. Sebuah harakat itu dipanjangkan. Dhammahnya dipanjangkan. Sehingga kalau harakat itu dipanjangkan, dia akan memunculkan huruf. Dhammah dipanjangkan, maka akan muncul huruf baru itu waw. Ketika fathah dipanjangkan, maka akan muncul huruf baru yaitu alif. Ketika kasrah dipanjangkan, maka akan muncul baru huruf ya. Maka misal, ya, ketika di dalam Al-Quran misalnya, iyyaka na'budu, kita panjangkan misalnya kata iyyaka di sini kita panjangkan iyyaka na'budu misalnya. Maka ketika panjangkan ka di sini, maka tumbuh huruf alif. Ini tidak boleh. Atau dia panjangkan waw, dhammah di kata na'budu. Dia panjangkan iyyaka na'budu misalnya. Waw tumbuh huruf waw di sini muncul huruf waw. Maka ini tidak boleh. Dan ini bisa terjadi dalam masalah takbir, khususnya ketika kalimat hu di kata Allah. Ada sebagian orang mengatakan Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan hu Akbar misalnya. Maka ini memunculkan huruf waw. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh ketika seorang bertakbiratul ihram semacam itu. Ya. Atau seseorang memanjangkan alif di kata ba. Dia katakan misalnya Allahu Akbar misalnya. Dia panjangkan ba di kalimat alif, dia panjangkan ba tersebut menjadi akbar. Maka kata para ulama tidak boleh. Ini mengubah makna. Karena kata akbar panjang alif itu apa maknanya? Itu adalah gendang dalam bahasa Arab. Itu maknanya adalah gendang. Itu mengubah makna. Dan itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Ya. Oleh karena itu kata ahlu ilm, sebagian ahlu ilm mengatakan akbar misalnya, ba-nya itu ada alifnya, maka itu maknanya adalah gendang. Kalau dia ikbar, sebagian ahlu ilm itu nama dari nama haid. Ya, walaupun para ulama berselisih apakah itu salah satu nama dari nama haid. Artinya ketika diubah entah itu harakatnya, entah itu dipanjangkannya, maka ya itu bisa mengubah makna. Maka ini juga ya hati-hati ya di dalam di dalam bertakbir. Tidak boleh adanya kesalahan. Taib. Ustaz, ya, kalau seandainya saya salah misalnya di dalam takbir tersebut, kadang-kadang ada sebagian orang kaf diganti dengan qaf. Ya, Allahu Akbar misalnya. Kaf diganti dengan qaf. Maka ini jadinya apa? Kuburan. Ya. Ini banyak ada kadang-kadang kaf diganti dengan qaf. Ya. Maka kata para ulama ini hati-hati. Ya. Maka harus mengucapkan dengan ucapan yang benar. Dia harus mengatakan Allahu Akbar. Ya. Maka
Ahlul ilm mengatakan kalau terjadi kesalahan tadi, kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi, maka kalau kesalahan itu pengucapan lafaz takbir didasari akibat jahil, kemudian didasari akibat tidak bisa mengucapkan. Karena ada sebagian orang kada bisa mengucapkan, ada fasih dia mengucapkan. Akibat didasari kejahilan, akibat didasari ketidakmampuan, ketidakbisaan, maka ahlul ilm mengatakan insya Allah salatnya sah. Tetapi kalau seandainya lapas-lapas tadi yang kita ucapkan tadi itu didasari atas ilmu, dia tahu itu salah dan dia mampu sebetulnya, ya. Tapi dia tidak mau, ya. Sebetulnya dia tahu itu salah. Kalau dia berusaha dia bisa. Ya, tapi dia tidak mau berusaha misalnya, maka ini tidak sah salatnya. Tidak sah takbirnya. Ya, maka kata para ulama, sesuatu lafaz itu menjadi lafaz takbir itu menjadi tidak sah ketika terpenuhi 3 unsur. Pertama, ketika dia mengubah lafaz itu, ya tadi terjadi kesalahan tadi, terjadi perubahan makna. Terjadi perubahan makna sebagaimana saya sebutkan tadi. Ba di kata akbar tadi dipanjangkan sehingga berubah maknanya. Sebagian ulama mengatakan maknanya gendang, tobel, ya. Main ketapung. Maka ini mengubah makna. Maka kata para ulama saatnya yang pertama apa? Dia mengubah makna. Kalau dia mengubah makna tidak sah salatnya. Yang kedua dikatakan dia tidak sah itu ya ketika terpun 3 unsur ini bersamaan. Dia mampu untuk mengucapkannya secara benar kalau dia berusaha. Dia berusaha mampu mengucapkannya tapi dia tidak ucapkan, tidak mau berusaha. Kemudian ketiga, dia tahu itu salah. Kalau 3 unsur ini terpenuhi, kemudian dia salah dalam pengucapannya, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Ya, dia tahu makna bahwasanya itu mengubah makna. Dia mengerti itu salah dan dia mampu untuk kalau dia ucapkan dengan cara yang benar, maka ini tidak sah. Ada sebagian orang subhanallah saking waswasnya, Ustaz, orang waswas kalau mendengar ini tambah waswas dia. Ustaz berarti selama ini enggak. Orang waswas di luar dari hukum ini ya. Orang waswas, makanya orang waswas itu tidak boleh dia waswas. Ya, maka jangan sampai dia berkepanjangan waswasnya. Ketika bertakbir Allah terlalu panjang, ya. Maka tidak boleh ada seseorang ya waswas di dalam masalah ini. Ya. Kemudian, ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting ya bagi seseorang memahami hal inilah. Ini kesalahan di dalam pengucapan lafaz takbiratul ihram. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Ya. Pertama, para ulama membahas tentang takbiratul ihram ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang itu lupa mengucapkan takbiratul ihram. Contoh orang yang masbuk di dalam sholatnya, kemudian dia langsung ruku. Dia bertakbir, tapi takbirnya ingin ruku, bukan takbiratul ihram. Dia lupa takbiratul ihram. Dia ingin langsung takbir ruku. Dia ingin takbir ruku. Dia lupa takbiratul ihram. Apa hukumnya? Sah apa tidak? Maka jawabannya tidak sah salatnya. Orang yang lupa takbiratul ihram langsung takbiratul ruku, ya, atau seseorang sholat langsung ruku, ya, tanpa takbiratul ihram lupa dia, sah sholatnya? Tidak sah. Lupa di sini tidak ditolerir, ya, maka dia harus mengulang takbiratul ihramnya. Tidak ada istilah sujud sahwi, tidak ada. Dia harus ulang takbiratul ihram itu, ya, tidak boleh dia katakan ya, anda tadi kelupaan, ya, terus anda ganti dengan sujud sahwi, tidak. Dia tidak sah sholatnya dari awal, walaupun dia masbuk. Maka kalau orang hanya bertakbir ruku tanpa takbiratul ihram tidak boleh. Taib, Ustaz, kalau seandainya dia bertakbiratul ihram tapi tidak bertakbir ruku, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Dia bertakbiratul ihram Allahu Akbar, langsung dia ruku. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Ya. Atau abdalnya adalah dia bertakbiratul ihram kemudian takbir untuk
Ruku itu afdal. Tetapi kalau dia hanya sekedar bertakbiratul ihram saja, sah salatnya. Ya. Maka kalau dia kelupaan takbiratul ihram, hanya takbir ruku saja, maka tidak sah salatnya. Baik. Kemudian, apakah kalimat Allahu Akbar ini boleh diganti dengan selain bahasa Arab? Misalnya Allah Maha Besar. Boleh tidak? Ulama sepakat tidak boleh. Tidak boleh diganti. Terus bagaimana dengan orang yang tidak bisa? Orang yang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Seperti orang baru masuk Islam. Dia lisannya nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Maka kata sebagian ahlul ilm, ya, tentu ini bagi orang yang tidak bisa mengucapkan. Sebagian ahlul ilm mengatakan dia bisa mengganti dengan bahasa dia bagi orang yang sama sekali tidak bisa mengucapkannya. Sama sekali tidak bisa mengucapkannya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak bisa maka tidak perlu diganti dengan kata lain. Ya. Tetapi sebetulnya jarang orang tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar ini. Jarang. Yang ada adalah seseorang melakukan kesalahan di dalam pengucapannya. Adapun orang tidak bisa sama sekali, itu sangat jarang sekali. Tetapi ahlul ilm menyebutkan di buku fikih permasalahan orang yang sama sekali tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Ya, contoh misalnya kadang ada orang tua yang sudah tua baru masuk Islam dan dia tidak pernah mendengar istilah Allahu Akbar misalnya, maka ketika dia masuk Islam dia nggak bisa, ya otaknya lambat untuk merespon. Iya. Maka di sini khilaf di kalangan ahlul ilm. Apakah dia ganti dengan kalimat yang semisal dari bahasa dia, ataukah sama sekali dia tidak mendatangkan dengan kalimat lain. Wallahu a'lam, ini ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Intinya seorang muslim dia harus berusaha. Dia harus berusaha mengucapkan Allahu Akbar tersebut. Karena ini rukun yang paling penting di antara rukun-rukun di dalam salat. Kenapa saya katakan ini adalah rukun-rukun yang paling penting di antara rukun-rukun di dalam salat? Karena kalau rukun lain, itu kalau salah, itu salatnya tidak langsung batal. Bisa diulangi satu rakaat yang salah rukunnya tadi. Tetapi kalau takbiratul ihram ini salah, maka sholatnya batal dari awal sampai akhir. Makanya takbiratul ihram ini kata para ulama rukun yang paling penting di dalam sholat. Rukun yang paling penting. Kalau dia salah, semuanya batal sholatnya. Kalau rukun lain, kalau Anda salah di salah satu rukunnya saja, ya, di salah satu rukunnya Anda salah, maka rukun di rakaat yang salah rukunnya itu tidak dianggap. Tapi sholatnya tidak batal, tinggal ditambah satu rakaat lagi. Ya, oleh karenanya takbiratul ihram ini jadi perhatian dari para ulama sehingga mereka menyebutkan syarat-syarat takbiratul ihram. Wallahu taala alam. Ya, ini mungkin ya yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Insyaallah nanti pada minggu depan kita akan bahas nanti tentang masalah ya rukun yang kedua dari rukun salat, yaitu ya seseorang ya berdiri ya ketika salat fardu bagi yang mampu. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Baik. Baik. Bismillah. Jika imam melakukan sujud sahwi karena ketinggalan sujud terakhir dan langsung salam, apakah jamaah mengikuti sujud sahwi juga atau tetap diam untuk menunggu salam? Pertama, kalau posisi ini dia bertanya, imam ini ketinggalan sujud terakhir. Jadi dia pas duduk di antara dua sujud itu langsung dia tasyahud di sana. Dia lupa untuk sujud terakhir. Kemudian setelah itu imamnya sujud sahwi. Sahwi. Ya. Apa yang dilakukan oleh makmum? Pertama yang dilakukan imam ini salah.
Maka kalau dia ketika tasyahud tadi, ya, ketika tasyahud tadi dia ingat bahwasanya belum sujud, maka dia sujud. Dia sujud, kemudian bangkit dari sujudnya, dia tasyahud. Maka imam ini salah, dia meneruskan tasyahudnya. Tetapi dia harus sujud. Nah, kalau terjadi demikian, maka makmum yang ada itu menegur imam. Makmum yang ada itu menegur imam. Ya. Makmum yang ada itu menegur imam. Bagaimana cara menegurnya? Ya, makmum mengasih tahu, ya, bahwasanya itu salah. Entah itu selesai sholat, dia katakan, wahai imam, tidak sah tadi. Anda sujud, Anda ganti sujud terakhir itu dengan sujud sahwi. Ini ada masalah, dia bicara sama imam selesai sholat. Kemudian imam harus berdiri 1 rakaat, dia ulangi 1 rakaat tersebut. Ya, dia ulangi rakaat yang ketinggalan sujud terakhir tersebut. Semacam itu caranya. Maka kalau kondisi semacam ini, tentu makmum ini ketika dia sujud, dia tidak tahu imam ini sujudnya apa. Sujud untuk sujud sahwi atau sujud untuk sujud terakhir. Karena ini ada multabat, ada sesuatu kerancuan di sini. Ada sesuatu kerancuan bagi seorang makmum. Ya, contoh saya sholat, kemudian saya sebagai seorang imam. Makmum menegur subhanallah misalnya. Imam tasyahud. Kemudian makmum menegur subhanallah, kemudian imamnya sujud. Padahal imam ini sujud untuk sujud sahwi. Makmum pasti akan mengira ini ada sujud yang terakhir. Otomatis apakah ikut? Tentu dia akan ikut di sini. Tapi ternyata pas bangun sujud lagi imamnya. Pasti makmum, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ya, apa yang harus dilakukan oleh makmum di sini? Maka dia di sini, ya, berdiam mengingatkan imamnya untuk tasyahud. Mengingatkan imamnya untuk tasyahud. Imamnya kada paham, Ustaz, ya, untuk tasyahud misalnya, tetap dia ingin salam, maka boleh tidak berbicara saat itu di waktu salat, boleh. Satu orang batalkan, bilang, wahai imam, tasyahud sekarang. Dia batalkan salatnya, dia berbicara, karena itu harus berbicara. Dia batalkan salat, yang lain tidak perlu batalkan. Satu orang batalkan salatnya, dia berbicara, wahai imam, Anda salah, sekarang ini tasyahud Anda. Bukan baru setelah itu Anda sujud sahwi. Ada satu orang berbicara memberitahu imam tersebut. Bukan semuanya diam. Kalau diam pasti salah imamnya. Karena dia menyangkanya imamnya jahil di dalam masalah salat. Maka ada yang berbicara membatalkan salatnya, dan ini terjadi dulu di kalangan atba'ut tabi'in. Mereka membatalkan salat, mengasih tahu, ya, bahwasanya salat Anda salah, karena kadang imam itu tidak tahu kesalahan dia di dalam salat. Wallahu taala a'lam. Baik. Ini aja pertanyaannya. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.